Apa sih pengertian tema, topik, dan judul? Yang pertama, tema. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pokok pikiran berarti dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah sajak, dan sebagainya. Sedangkan secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Yang kedua, topik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata topik adalah pokok pembicaraan dalam diskusi, ceramah, karangan, dan sebagainya, bahan diskusi. Topik berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang artinya inti utama dari seluruh isi tulisan yang hendak disampaikan atau lebih dikenal dengan topik pembicaraan. Yang ketiga, judul. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyeratkan secara pendek isi atau maksud buku. Selain itu, judul juga berarti kepala karangan dalam cerita, drama, dan sebagainya, atau disebut juga tajuk. Apa sih pengertian tujuan penulisan, sumber, dan bahan penulisan? Yang pertama, tujuan menulis. Menulis dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide atau gagasan dengan menggunakan bahasa tulis sebagai media penyampai. Tujuan menulis untuk memberikan informasi dan membujuk. Yang kedua, pengertian sumber. Sumber adalah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Contohnya, ia berusaha mendekati dan menemukan sumber bunyi yang mempesona itu. Kabar itu didapatnya dari sumber yang telah dipercaya. Yang ketiga, bahan penulisan. Bahan penulisan adalah berbagai informasi baik teoritis maupun realistis, empiris, yang menimbulkan inspirasi untuk menyusun karya ilmiah. Sumber-sumber informasi dapat diperoleh dari hal-hal berikut. Yang pertama, inferensi atau pengalaman. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, dedukasi dari suatu teori. Yang keempat, kebijakan-kebijakan. Yang kelima, laporan penelitian. Pengertian kerangka dan pola organisasi karangan, kutipan, dan catatan kaki. Pengertian kerangka dan pola organisasi karangan. 1. Kerangka karangan adalah rencana kerja ulang membuat garis-garis besar suatu karangan dengan ketentuan-ketentuan bagaimana kita akan menyusun karangan-karangan. Kerangka karangan dapat diartikan rencana penulisan yang membuat garis-garis besar dari suatu karangan yang akan ditulis dan merupakan rangkaian ide-ide yang disusun secara sistematis, logis, jelas, terstruktur, dan teratur. 2. Pola organisasi karangan. Secara garis besar, pola organisasi karangan dibagi menjadi dua, yaitu pola alamiah dan pola logis. Berikut akan dijelaskan secara singkat pola susunan organisasi karangan. A. Pola alamiah. Pola alamiah merupakan suatu urutan unit-unit organisasi karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam. Disebut pola alamiah karena memakai pendekatan berdasarkan faktor alamiah yang esensial. Pola alamiah mengikuti keadaan alam yang berdimensi ruang dan waktu. B. Pola logis. Dinamakan pola logis karena memiliki pendekatan berdasarkan jalan pikir atau cara pikir manusia yang selalu mengamati sesuatu berdasarkan logika. Kutipan. Kutipan merupakan beberapa konsep atau teori para ahli yang diambil oleh penulis dari berbagai sumber, baik tertulis maupun elektronik. Ada beberapa alasan untuk apa kita mengutip, yaitu selain menghemat waktu karena tidak perlu mengadakan penelitian lagi, kutipan diperlukan untuk memperkuat argumen atau pendapat yang dikemukakan dalam tulisan ilmiah. Catatan kaki. Catatan kaki atau footnote adalah keterangan-keterangan atas teks karangan yang dilampirkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan.